Semuanya, bertemu lagi dengan kita semua di ruang cerita. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita tidak stres, semoga teman-teman yang stres dan kita semua yang stres agar dihilangkan stresnya, dihilangkan rasa bencinya, dihilangkan rasa tidak senangnya, karena semua itu tidak ada gunanya, bahkan menyakiti diri kita. Mereka enak-enak makan, tidur, sedangkan kita stres. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita tidak stres, dan bagi teman-teman yang stres atau punya cerita, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika ada waktu, nanti kami buatkan videonya untuk diceritakan kembali. Ada sebuah cerita, ceritanya panjang, tapi saya kurang paham, jadi saya akan menceritakan versi yang saya pahami ya. Ada seorang perempuan, dia sekarang jadi pelayan di warung, di pasar, ikut jualan punya orang, jualan air minum yang teh es atau kopi dengan jualan sambal kuning, sambal merah untuk lauk pauk. Dia ini ceritanya lulusan pondok pesantren, sehingga dia kemana-mana pakai cadar atau pakai niqab. Bahkan waktu dia jualan di pasar, dia tetap memakai niqab atau memakai cadar. Lalu pada suatu ketika dia ini dekat atau ta'aruf dengan seorang laki-laki, ya mau katanya jujuran sekitar 30 juta. Di tempat kami ya, suku Banjar ini ada yang namanya mahar, ada yang namanya jujuran. Jujuran itu tergantung pembicaraan. Terkadang untuk perempuannya khusus, atau terkadang untuk pelaminan, untuk sewa tempat, untuk makan dan lain sebagainya. Si perempuan ini yang lulusan pesantren pakai jilbab, pakai niqab, pakai cadar, yang ikut kerja di pasar, jualan sambal dan jualan kopi, minuman-minuman, katanya yang saya pahami ya, jujurannya itu 30 juta. Tapi ternyata perempuannya itu waktu ketemuan dengan laki-lakinya, ternyata muncul notifikasi pesan WhatsApp atau lainnya, ternyata dari seorang perempuan. Dibacalah, ternyata laki-lakinya itu juga dekat dengan seorang perempuan janda katanya. Akhirnya ketahuan, akhirnya putus, tidak jadi akhirnya laki-lakinya itu memilih si janda dan jujurannya 100 juta. Coba bayangkan, seorang anak pondok, lulusan pondok pesantren, pakai cadar, pintar masak, pintar di dapur dan lain sebagainya, sudah kerja di pasar, jujurannya 30 juta, sedangkan seorang janda jujurannya 100 juta, yang mana jandanya bukan anak pondok pesantren, bahkan jandanya punya anak. Anak pesantren spek yale-yale kalah dengan janda. Hanya karena jandanya itu cantik, tidak pakai cadar, dan si perempuannya yang lulusan pesantren itu pakai cadar. Mungkin kecantikannya itu tidak terekspos atau tidak dilihatkan ya, karena tertutup dengan cadar. Nah, yang membingungkan saya adalah seorang perempuan lulusan pesantren, pakai cadar, sudah kerja di pasar, ikut orang, jualan sambal dan jualan air seperti teh es, kopi, dan lain-lain, pintar masak, cuma ditawar jujuran 30 juta, sedangkan seorang janda yang tidak sekolah pesantren, hanya modal cantik, ditawar 100 juta.
Akhirnya mereka putus dan laki-lakinya dengan si janda. Coba bayangkan. Ya memang tidak bisa dipaksakan ya, tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Tapi saya kurang paham ya ceritanya ya. Saya hanya memahami dari sebagian itu, yaitu ada anak pondok pesantren pakai cadar, kerja di pasar. Dia itu dekat dengan seorang laki-laki, ta'arupan, ditawar jujuran 30 juta. Lalu pada suatu ketika laki-lakinya ketahuan mendekati seorang janda, akhirnya mereka pisah. Dan laki-lakinya dengan janda yang mana jujurannya 100 juta. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai.